Selamat datang di podcast DPRD Kukar Menyapa. Bersama saya Rini Rustam dan telah hadir bersama saya ada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Abdul Hasid. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di samping beliau ada perwakilan dari Kemenkumham wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bapak Jainur. Kemudian juga ada Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur Ibu Puji Astuti yang diwakilkan oleh Ibu Puji Astuti. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian juga ada Bapak Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Haji Muhammad Rida Darmawan. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya, bahagia sekali sepertinya ya. Dan hari ini di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara baru saja melaunching ya program dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai inovasi ya. Dan di Media Center Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu inovasi yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu mungkin lebih jelasnya kita ke Pak Sekwan dulu ya, mungkin boleh menyampaikan apa saja yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya itu inovasi ya. Apalagi hari ini ada dua program tepatnya yang sudah di launching langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tadi. Boleh silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada hari ini kami memang secara DPRD mengagendakan ada dua tempat untuk dilakukan soft launching. Yang pertama adalah tempat JDIH. JDIH itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Yang pertama, yang kedua adalah tempat atau ruang media center ini. Jadi ada dua. Nah, JDIH sendiri itu memang sekarang ini soft launchingnya, karena setelah itu sambil berjalan kita akan mencoba melakukan beberapa penataan ulang terkait ruangannya, karena JDIH itu selain ada tempat untuk mencari dokumen-dokumen hukum, juga di sana ada tempat ruang diskusi dan juga ada tempat perpustakaan nanti. Jadi di JDIH itu dilengkapi tiga tempat ya, tiga kegiatan: pencarian dokumen hukum, ruang diskusi, dan perpustakaan. Nah, itulah yang coba disediakan oleh staf DPRD dalam rangka tentu saja ini memfasilitasi informasi bagi pimpinan dan anggota DPRD. Mudah-mudahan kedua tempat ini bisa difungsikan maksimal oleh anggota dan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Mudah-mudahan seperti itu. Itu JDIH sendiri ya. Bagaimana kalau di media center ini nanti ke depannya? Ya, kalau media center mudah-mudahan ini juga nanti bisa dimaksimalkan fungsinya sebagai tempat bagi rekan-rekan media untuk memproduksi berita. Kami berupaya peralatan-peralatan dalam memproduksi berita itu kami siapkan sehingga wartawan itu mudah-mudahan bisa mudah memproduksi berita. Tentu saja juga nanti yang kedua, tempat ini bisa menjadi ruang interaksi bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan media supaya interaksinya itu lebih nyaman. Kemudian juga fasilitas untuk media juga tersedia dalam rangka mereka berdiskusi dengan pimpinan dan anggota DPRD. Nah, mudah-mudahan ruang ini bisa memfasilitasi hal-hal demikian. Saya harapkan demikian. Dan terakhir di ruang media center ini memang secara khusus ada peralatan yang bisa digunakan untuk berdialog atau podcast istilah sekarang ini, podcast. Mudah-mudahan nanti itu juga ruang podcast ini bisa digunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat, baik itu instansi pemerintah, misalkan ada program pemerintah, ada instansi program pemerintah di sebuah instansi, itu bisa didiskusikan atau didialogkan di sini. Mungkin nanti anggota DPR atau pimpinan DPR sebagai hostnya, bahkan seperti itu sangat memungkinkan ya. Tidak harus Mbak Rini gitu kan, Mbak Rini kan sudah terlihat cantik kan. Tapi anggota DPR juga banyak yang ganteng dan cantik gitu Mbak Rini maksudnya. Ya harus kelihatan juga, tampil juga Pak gitu ya. Iya, harus tampil.
Mereka bisa sebagai host, bisa juga sebagai narasumber dalam sebuah diskusi seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kami berharap ruang media center ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPR dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat ya. Ya tadi terhadap instansi yang ada programnya ataupun terhadap masyarakat yang ada keluhannya, atau ada aspirasinya, mereka bisa berdiskusi di sini. Selain juga di tempat JDH tadi bisa di sana. Keunggulannya kalau di sini karena dia merupakan media center, tentunya sudah dekat dengan pemberitaan. Bahkan hasilnya kan bisa disosialisasikan dalam bentuk digital, YouTube gitu maksudnya, itu kan bisa didengar langsung oleh masyarakat luas. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Rini. Iya. Berarti mungkin nanti bisa jadi episode kedua ketua jadi hostnya atau Pak Sekwan mungkin nanti ya. Iya. Kan udah cantik terus ganteng-ganteng di sini ya. Oke. Tadi sudah ada JDIH, kemudian juga media center. Nah untuk DPRD sendiri di sekretariat Dewan sendiri, mungkin kerja cepatnya ya di tahun 2023 selain dua inovasi ini apakah ada? Ya kita juga berupaya nanti ada program lain, inovasi lain itu berupa digitalisasi laporan hasil sidak pimpinan anggota DPRD ke lapangan. Itu juga nanti akan kami buatkan aplikasinya. Kemudian yang kedua juga kami berupaya nanti bagaimana membuat hasil reses itu dalam sebuah aplikasi namanya RSS. Mungkin di tempat lain sudah, tapi bagi kami tidak ada hal yang terlambat kalau itu memang bagus dan memang sesuai atau cocok dengan kebutuhan pimpinan dan anggota DPR, kenapa tidak. Tapi memang nanti akan kami sosialisasikan dulu kepada pimpinan dan anggota DPRD berkaitan dengan aplikasi-aplikasi itu sebelum kami buat. Kira-kira seperti itu. Berarti sudah proses Pak ya? Sedang diproses. Tinggal kami setelah ada produknya disosialisasikan dulu baru di launching lagi. Oke, semoga segera ya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Mungkin saya geser lagi nih ya ke Kemenkumham wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Jainur. Mungkin boleh Pak, JDIH itu sendiri apa sih Pak? JDIH itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kemudian anggotanya itu dari seluruh KLDI, kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya. Kemudian ditambah lagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas hukum. Ditambah lagi perpustakaan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, sampai saat ini Kalimantan Timur, dan kalau dari kacamata Kanwilkumham kan masih membawahin Kaltara juga kan, semuanya sudah 100% terintegrasi dengan Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Nasional di Jakarta, di Pusdok. Baik anggota JDIH di provinsi, kabupaten, kota, satuan tingkat 1 maupun tingkat 2 sudah terintegrasi dengan Pusdok. Kemudian kami bersama Biro Hukum juga sudah melangkah lebih lanjut untuk mengajak perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuat website JDIH dan mengintegrasikan ke Pusdok. Dan kami telah berhasil 3 perguruan tinggi yang sudah terintegrasi dengan Pusdok, yaitu Uniba Balikpapan, Universitas Widyagama Samarinda, yang ketiga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang-Long. Nah, kemudian yang masih dalam proses pengintegrasian itu Universitas Mula Warman dan Untak Samarinda. Untuk yang perguruan tinggi yang lain masih menyusul ini. Siap. Tapi tadi melihat peresmiannya sendiri bagaimana? Wah, saya luar biasa. Artinya begini, apa langkah-langkah yang ditempuh Pak Sekwan untuk membuat inovasi, semua itu masuk di dalam penilaian JDIH pusat. Termasuk ada
kafe, tempatnya ngumpul masyarakat Kutai Kartanegara lah, bisa ngopi-ngopi. Kalau menanya saya mau cari perda ini, langsung disiapkan tadi komputer dengan layarnya tadi. Bahkan apabila masyarakat Kukar kepingin mendownload dan ngeprint, telah disediakan. Itu kan hal yang luar biasa sekali. Kami menyambut baik, semoga apa yang sudah dilaksanakan bisa dipertahankan, tidak diluncing habis itu nggak ada kelanjutannya. Tapi insya Allah semangat para pengelola JDH di Setuan saya acungi jempol. Dan kemarin acara Rakortek Biro Hukum JDH Setuan Kutai Kartanegara menjadi terbaik ketiga. Luar biasa Luar biasa ya, itu terbaik ketiga. tanggapan kami. Iya, terima kasih, luar biasa ya, Sekwan. Iya, dan mungkin boleh geser lagi ke Ibu Puji Astuti ya. Dari kacamata Biro Hukum sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri? Terima kasih untuk Sekretariat DPRD Kukar, ini sangat luar biasa ya, gebrakan-gebrakan yang sudah dicapai. Yang kemarin juga saya ada berkunjung ke sini itu belum ada semacam dua inovasi ini. Ternyata di tahun berikutnya di 2023 sudah ada dua inovasi ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Dan itu pun menjadi salah satu faktor penilaian Biro Hukum sebagai pembina untuk pengelola JDH itu mendapat poin yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan dua inovasi ini ya Pak Janut ya, sebagai tim juga untuk penilai kami gitu ya, mudah-mudahan ini juga untuk mengangkat nilai inovasi yang dua itu ya, mudah-mudahan bisa yang tadinya juara 3 sebagai pengelola JDH terbaik, mudah-mudahan di tahun 2023 ini karena sudah kita lihat sendiri dari tim penilai gitu ya, itu sudah dua inovasi yang sudah dimunculkan gitu, ini sangat luar biasa. Saya kira itu Bu, terima kasih. Iya, mudah-mudahan ini tambah semangat lagi ya untuk DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ya, yang tadinya juara 3, nanti mudah-mudahan juara 1. Dan nanti undangannya nggak tahun depan lagi. Mungkin berapa bulan kemudian sudah ada lagi undangan mungkin untuk Ibu sama Bapak ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, saya akan geser lagi nih kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin boleh tanggapannya mengenai inovasi yang ada di DPRD sendiri. Ya, kalau bicara inovasi yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, ya Pak Sekwan sebagai ujung tombak dari urusan kantor yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sangat luar biasa sekali, Pak Jainud Puji, karena beliau selalu melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang ada di baik itu di sekretariat maupun di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga apa yang mungkin dilakukan oleh beliau itu ini membantu sekali kegiatan-kegiatan kita di Dewan ini sendiri. Betul. Baik itu ya mungkin kegiatan yang kita lakukan sekarang ini maupun kegiatan-kegiatan yang lain, ya beliau selalu memberikan informasi-informasi, masukan untuk bagaimana pertama anggota ini bisa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas-tugas di DPR. Ya, beliau selalu memberikan masukan-masukan supaya kita dalam melaksanakan tugas itu ya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan harapannya juga aman. Ya, alhamdulillah. Itu harapannya. Ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari ini dengan 4 ya, dengan jaringan informasi masyarakat yang juga kita launching pada hari ini, dia juga terobosan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Sekwan. Dan saya atas nama pimpinan DPRD di Kabupaten Kutai Kartanegara ini mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan adanya JDIH ini, ya mungkin masyarakat bisa lebih tahu lagi berkaitan dengan produk-produk hukum yang sudah kita hasilkan. Betul. Kemudian adanya media center, kemudian podcast ini sendiri, harapannya ya ini bagian daripada upaya-upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Harapan kita ke depan ya tugas-tugas kedewanan kita bisa berjalan dengan baik, juga bisa terpublikasikan dengan baik. Karena kalau semua kegiatan kedewanan bisa terpublikasikan dengan baik, sehingga masyarakat bisa menilai berkaitan dengan kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh DPRD di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, harapan kita ya ini hal yang positif dan mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tingkatkan lagi. Ya, artinya ini awal, yang mudah-mudahan nanti masukan dalam Pak Jeno, Bu Puji berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, ya ini bisa membuat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa melaksanakan tugas dengan baik ke depannya. Gitu Mbak Rini. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Ya, demikian podcast DPRD Kukar Menyapa hari ini ya, karena episode pertama dan juga launching pertama media center ini ya, semoga berjalan ke depan lebih lancar lagi ya, dan berkelanjutan tentunya ya, dan DPRD Kukar juga semakin sukses ya. Terima kasih ucapkan untuk Ibu Puji, Pak Jaino, ya, Pak DPR, Pak Sekwan ya, dan berjumpa lagi di podcast DPRD Kukar Menyapa selanjutnya.